Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur dari Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini saya akan masak lauk yang simple. Ini juga bisa untuk frozen ya teman-teman. Jadi sangat mudah, praktis untuk bulan puasa dan sahur. Ini sudah saya siapkan bahan 1 ekor bebek ukuran sedang ya teman-teman. Ini tadi sudah saya bakar bulu halusnya dan sudah saya marinasi dengan menggunakan jeruk nipis dan juga sedikit garam. Nah, ini setelah dimarinasi sudah saya cuci bersih lagi. Ini kita sisihkan dulu ya, kita mau siapkan bumbunya. Untuk bumbu halusnya ini sudah saya siapkan bawang putih. Bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemudian ada ketumbar, merica dan juga jinten. Jintennya ini jangan di skip ya teman-teman, karena nanti bikin aromanya itu lebih harum. Dan kita tambahkan garam, dan ini juga saya tambahkan dengan kunyit. Kunyitnya ini tadi sekitar 2 ruas ya. Untuk mericanya tadi setengah sendok teh, ketumbarnya 1 sendok makan. Kita haluskan. Kemudian untuk bumbu gepreknya ini ada jahe. Jahenya saya pakainya agak banyak. Ini saya pakai 2 ruas yang agak besar ya teman-teman. Kemudian lengkuasnya 1 ruas setengah. Kita geprek semuanya. Kemudian untuk serainya saya pakai 3 batang, agak kecil ya serainya, jadi saya pakai 3. Kita geprek juga. Nanti juga saya akan tambahkan dengan daun salam dan juga daun jeruk purut. Ini kita sisihkan dulu. Untuk daun salamnya saya pakai 4 lembar, kemudian daun jeruk purutnya juga 4 lembar. Bisa pakai lebih ya kalau teman-teman suka. Setelah bumbunya siap, kita siapkan panci. Kita mau rebus bebeknya ya teman-teman. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan dan juga bumbu cemplungnya. Kita aduk rata. Kemudian untuk sisa bumbu yang dicobek kita tambahkan dengan sedikit air ya, biar nggak mubazir. Nanti kita tambahkan lagi ke sini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, biar nggak mubazir. Nah, kemudian kita masukkan daun salam, daun jeruknya. Untuk daun jeruknya kita sobek ini ya teman-teman, biar aromanya keluar. Kemudian yang paling penting ini ya teman-teman, bumbu pemasak kambingnya. Ini jangan di skip ya, ini nanti bikin bebeknya itu makin mantep, rasanya makin sedep ya. Untuk bumbu pemasak kambingnya gunakan kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian ini kita tambahkan masako sapi, hampir 1 bungkus ya teman-teman, 1 bungkus kurang sedikit tadi. Kita aduk-aduk, kemudian kita masak bebeknya ini sampai matang. Nanti kita tutup ya, setelah ini kita aduk-aduk, kita tutup pancinya, kita masak sampai matang. Ini karena bebeknya bebek muda ya, nggak terlalu tua, jadi nanti masaknya itu sebentar. Nah, ini kita tutup pancinya ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, baunya harum banget, ini sedep banget ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai itu tadi yang pemasak kambing tuh baunya itu lebih enak ya, bebeknya tuh nggak amis dan juga nggak apek, jadi rasanya tuh enak banget. Nah, untuk ngecek ini bebeknya sudah empuk apa belum, kita ambil cekernya, kemudian kita pencet di bagian kulit cekernya ini ya teman-teman. Nah, kalau bisa dibuka kayak gini, ini panas ya teman-teman, maaf ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bebeknya sudah empuk, jadi bisa kita matikan kompornya, bisa kita angkat. Ini bisa kita jadikan frozen ya teman-teman, untuk stok lauk. Saat nanti kita mau makan sahur atau buka puasa tinggal goreng, jadi sangat praktis banget. Atau bisa langsung kita jadikan lauk seperti ini, tidak di frozen, bisa kita goreng. Ini enak banget, bisa teman-teman jadikan lauk sehari-hari ya. Dan kita angkat semuanya, kita taruh di piring seperti ini.
Nah, kalau mau disimpan atau di frozen, ini jangan langsung dimasukkan di kotak atau di vakum ya. Nah, kalau teman-teman punya alat vakum seperti ini bisa di vakum ya. Ini karena plastik saya habis, tidak saya vakum, mau saya taruh di kotak. Ini saya pakai kotak Tupperware. Ini nunggu bebeknya adem dulu ya teman-teman, nunggu dingin ya. Jangan panas-panas dimasukkan di kotak seperti ini, tapi biarkan dingin atau adem, baru kita simpan di kotak seperti ini. Nah, kemudian kita tutup, bisa kita simpan di freezer ya untuk stok, atau bisa kita goreng langsung kalau mau dimasak, tidak disimpan di freezer atau tidak dijadikan frozen, bisa langsung kita goreng. Nah, ini mau sebagian mau saya goreng ya teman-teman untuk lauk anak-anak saya. Jadi sudah saya panaskan minyak, saya kasih tepung biar tidak meletup-letup. Ini minyaknya bekas goreng telur, jadi agak berbusa ya teman-teman. Saya mau goreng 3 saja. Kalau sudah kuning keemasan, kita balik. Tidak perlu digoreng sampai kering banget ya, biasa anak saya nggak terlalu suka yang kering-kering banget, jadi kayak gini aja. Jadi sangat praktis banget ya kalau kita jadikan lauk. Nanti teman-teman bisa tambahkan dengan sambal ya, baik itu sambal tomat, sambal bacak, sambal hijau, semua cocok ya, atau sambal bawang, itu mantep banget. Juga bisa pakai sambal hitam itu ya, itu bikin bebeknya makin sedap banget ya. Nah, kalau udah matang langsung kita angkat, bisa kita sajikan di piring saji. Silahkan dicoba ya teman-teman. Bahan yang sudah saya siapkan ada cece, ini beratnya 250 gram. Ini sudah saya cuci bersih dan saya rebus. Kita potong memanjang dulu seperti ini. Nah, kemudian kita potong kotak kecil-kecil. Cara memotongnya bisa disesuaikan selera, tidak harus sama seperti saya ya. Kalau sudah selesai, kita sisihkan. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah tahu putih. Ini saya pakai 1 kotak. Kita potong jadi 5 bagian, kemudian kita potong memanjang. Setelah dipotong memanjang, kita potong kotak kecil-kecil seperti ini ya, atau disesuaikan selera teman-teman. Kita taruh di wadah dulu atau di mangkok. Nanti untuk tahunya akan kita goreng. Nah, kemudian untuk bawang merah, bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Untuk jumlah bawang merah, bawang putih bisa disesuaikan selera ya. Bisa sesuai dengan takaran saya atau bisa lebih. Karena penggunaan bawang merah, bawang putih juga bikin sedap ya. Kemudian saya gunakan 1 buah tomat merah. Dan tomat hijaunya 4 buah yang kecil saja. Kalau ada yang besar pakai 1 sudah cukup. Kemudian saya juga menggunakan lengkuas. Ini saya pakai agak banyak ya teman-teman, sekitar 3-4 ruas, karena nanti rasanya bikin sedap ya. Kita geprek aja lengkuasnya. Nanti saya juga akan menggunakan daun salam. Saya pakai 5 lembar ya, dan saya juga menggunakan cabai rawit utuhan. Ini dari freezer ya teman-teman, bukan busuk ya, tapi habis saya keluarkan dari freezer. Nah, kalau semua sudah siap seperti ini, kita goreng dulu untuk tahunya ya teman-teman. Oh ya, ini yang satu lagi bahan yang akan kita gunakan, telur puyuh. Telur puyuhnya ini sudah saya rebus, sudah saya kupas bersih ya. Kita siapkan tahunya dulu, kita mau goreng tahunya dulu ya. Tahu yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, kita panaskan minyak goreng, kemudian kita masukkan tahunya, kita bagi 2 aja ya, kita goreng 2 kali untuk tahunya karena tempatnya nggak cukup ya. Nanti kalau dipaksakan takutnya hasilnya kurang bagus. Tahunya kita goreng sampai berkulit atau warnanya kuning keemasan ya. Dibolak-balik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita angkat, kita tiriskan.
Kemudian kita masukkan sisa tahunya tadi yang belum selesai kita goreng ya. Jadi kita goreng semuanya, yang separuh tadi kan belum. Kita masukkan, kita goreng juga sama ya sampai kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini. Nah, kalau semua tahunya sudah kita goreng, kita siapkan panci, kita kasih sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai layu dan harum ya. Kemudian kita masukkan juga untuk daun salam dan juga lengkuasnya, kita tumis lagi. Setelah itu kita tambahkan dengan santan. Ini saya pakai 650 ml ya untuk santannya. Saya pakai santan segar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai santan instan bisa, nanti tinggal ditambahkan dengan air ya. Nah, sampai totalnya 650 ml dari santan instan itu ya, yang satu saset atau satu bungkus. Kemudian masukkan tahu dan juga ceceknya serta telur puyuhnya. Kita masak sampai mendidih. Kemudian kita juga masukkan untuk tomatnya, juga cabai ya. Kita aduk-aduk. Ini baunya udah sedap banget teman-teman, sangat enak banget baunya ini ya. Untuk tomat merahnya jangan di skip ya teman-teman, nanti selain bikin sayurnya ini makin sedap, juga warnanya makin cantik. Kemudian kita masukkan bumbu seasoningnya. Ini ada lada, ada gula, ada garam, ada kaldu. Kita aduk-aduk lagi sampai rata. Baunya sangat menggoda selera ya, enak banget. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita koreksi rasa ya teman-teman. Kita cek apakah sudah pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Kita siapkan ke piring saji atau mangkok saji. Ini benar-benar enak, mudah cara buatnya, satset jadi ya. Bahannya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman. Dan ini pasti akan disukai oleh semua keluarga. Terakhir kita taburi dengan bawang goreng biar makin mantep, makin sedap rasanya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, sayur tahu cecek telur puyuh. Ini enak banget, sedap banget. Jadi kalau teman-teman masak ini udah nggak usah masak lauk lagi ya, sudah jadi satu lauk dan sayurnya. Sangat praktis dan mudah cara buatnya ya. Ini bisa teman-teman jadikan sebagai menu harian. Dan ini juga cocok untuk kita jadikan sebagai menu untuk buka puasa dan sahur. Apalagi cara buatnya sangat mudah dan praktis ya teman-teman, nggak ribet, satset jadi. Ini saya sudah siapkan daging ayam yang sudah digiling. Ini saya pakai bagian paha ya teman-teman. Jadi bagian paha sudah saya haluskan ya, saya giling. Kemudian kita juga membutuhkan wortel. Satu buah wortel kita parut dengan parutan keju agar lebih halus ya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita geprek untuk bawang putihnya. Untuk bawang putihnya bisa pakai 6-7 siung ya. Setelah digeprek kita iris halus seperti ini atau dicincang halus. Ini diikutkan blender juga bisa ya teman-teman, atau cuma dicincang halus seperti ini aja, nggak perlu di blender juga nggak apa-apa. Kemudian kita sisihkan, kita campur jadi satu dengan wortelnya tadi. Dan ini saya gunakan bunga bawang. Kalau teman-teman di rumah ada daun bawang, silakan menggunakan daun bawang ya. Ini karena stok saya habis, saya adanya bunga bawang, jadi saya pakai bunga bawang. Silakan pakai 3 tangkai atau 3 batang bunga bawang, kemudian diiris tipis dan dicincang halus. Ini juga kita sisihkan, kita campur dengan wortel tadi. Nah, ini ya teman-teman, sudah kita campur, kemudian kita tambahkan dengan daging ayam yang sudah kita haluskan atau sudah kita giling, kita aduk rata seperti ini.
Ini saya menggunakan bagian paha karena rasanya itu lebih enak dan lebih gurih ya teman-teman. Kalau teman-teman sukanya pakai bagian dada, silahkan dipakai bagian dada saja, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya lebih enak di bagian paha. Kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok makan munjung maizena, ladaku, kemudian kaldu, dan sedikit kecap asin. Kita aduk lagi sampai rata. Nah, ini kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita koreksi rasa ya sebelum kita tambahkan dengan telur. Kalau rasanya sudah pas, kita tambahkan dengan telur. Kita pakai 1 butir telur, kita kocok dulu telurnya. Baru kita masukkan ke adonan ayam tadi ya. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya teman-teman, ini tadi juga saya tambahkan dengan sedikit garam tapi tidak kerekot ya. Ini saya pakai tepung maizenanya hanya 2 sendok makan ya teman-teman, cuma sedikit karena saya pengen ada tekstur ayamnya tuh benar-benar terasa karena tidak dijual ya, mau dimakan sendiri. Nah, ini saya tambahkan dengan setengah sendok makan minyak wijen, nanti bikin aromanya tuh makin sedap ya teman-teman, rasanya itu lebih enak banget. Kita campur sampai benar-benar rata semua, tercampur rata ya. Kemudian setelah itu kita sisihkan, kita siapkan untuk daun pisangnya. Ini sudah saya layukan ya. Kita bersihkan dulu. Tadi saya masukkan ke air panas ya teman-teman, biar layu daun pisangnya. Kalau teman-teman pengen melayukan ini bisa dimasukkan ke air panas atau digarang di atas kompor. Nah, kemudian kita tata adonannya seperti ini, kita gulung seperti bikin lontong ya teman-teman. Ini agak dipadetin. Nah, kemudian kita sematkan dengan lidi. Ini saya pakai tusuk sate karena tusuk gigi saya habis ya. Bisa pakai tusuk sate seperti ini. Yang ada di rumah saja yang dimanfaatkan. Nah, di ujung satunya juga sama ya, kita sematkan dengan lidi. Kemudian kita rapikan di bagian ujungnya ya, kita gunting. Meskipun tidak dijual tetap harus kita rapikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lakukan sampai adonannya habis ya, kita ulang lagi. Kalau teman-teman ingin menjual lauk ini, bisa menambahkan takaran untuk tepung maizenanya ya, jadi dibanyakin biar nggak terlalu rugi ya nanti. Kemudian dijual sesuai di daerah teman masing-masing. Ini enak banget ya untuk lauk, dicemil juga enak selain buat lauk ya, dan ini bisa kita jadikan stok saat bulan Ramadan nanti, bisa untuk buka puasa ataupun sahur, karena ini bisa di frozen juga ya. Kalau sudah selesai semuanya, kita siapkan panci pengukus, kita panaskan, kemudian kita kukus kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Kita kukus sampai matang kurang lebih 45 menit. Nah, ini hasilnya setelah 45 menit kita kukus. Ini nanti biarkan adem dulu baru kita buka dan kita iris ya. Nah, ini setelah adem, setelah dingin ya, baru kita buka. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini sangat cantik banget. Ini tadi sudah ada yang diincip ya sama anak saya. Dia tuh suka kalau sudah matang kayak gini tuh langsung diincip karena memang enak banget ya teman-teman. Belum digoreng sudah diincip. Yang kecil tadi juga sudah wassalam ya, sudah lunas. Nah, kemudian kita potong serong seperti ini, bisa dipotong bulat atau serong seperti ini, disesuaikan selera. Ini hasilnya ya teman-teman. Seperti ini rasanya enak banget, sedap ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman simpan di freezer buat stok ya, bisa jadi frozen atau bisa langsung digoreng untuk jadi lauk. Lumayan jadi banyak ini ya teman-teman.
Nah, kalau mau di frozen bisa kita simpan dengan menggunakan wadah seperti ini atau kita vakum ya. Ini mau saya taruh di plastik yang biasa dan juga plastik Tulipware. Kita kasih plastik dulu di bagian bawahnya, kemudian kita tata. Nah, ini rolade ayamnya sudah kita tata seperti ini. Nanti biar nggak susah ngambilnya, kita kasih plastik lagi seperti ini, kemudian baru kita kasih rolade ayamnya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Bisa ditutup lagi kayak gini, baru ditutup pakai tutup Tulipware-nya seperti ini. Ini sangat praktis banget, baru bisa kita simpan di freezer ya. Nanti kalau mau digoreng bisa dikeluarin dulu karena kan beku ya, atau ditaruh di bagian kulkas bawah dulu pas malamnya kalau mau digoreng untuk sahur. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah siap untuk kita simpan, untuk kita jadikan frozen. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, ini siap untuk kita frozen ya. Nah, kalau teman-teman nggak mau di frozen, mau langsung digoreng, bisa langsung kita goreng. Nah, cara menggorengnya nanti kita balut dengan telur ya. Kita akan praktek juga untuk proses penggorengannya. Kita siapkan dulu 1 butir telur, kita tambahkan dengan sedikit kaldu, kita kocok lepas seperti ini. Nah, kalau sudah, kita panaskan minyak goreng, kita masukkan rolade ke dalam telur, baru kita goreng roladenya. Nanti kalau sudah warnanya kuning keemasan, baru kita balik ya. Ini gorengnya sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini karena masih ada tempat di wajannya, bisa kita tambahin lagi ya. Nah, yang sudah matang bisa mulai kita angkat. Nah, seperti ini, warnanya sangat cantik dan rasanya ini sangat enak. Ini benar-benar sedap, rasanya itu enak banget. Nah, ini saya tunjukkan ke teman-teman hasilnya ya, sangat cantik banget. Kalau sudah selesai, kita siapkan piring saji ya, kita sajikan rolade ayam yang sudah kita buat. Nah, ini teman-teman hasilnya, rolade ayamnya sudah kita buat. Ini benar-benar enak banget, rasanya itu sedap banget ya. Ini bisa kita jadikan lauk baik untuk menu sehari-hari, dan ini juga bisa untuk cemilan ya. Teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai ide untuk takjil, karena ini enak banget ya, dicemil kayak gini juga sangat enak. Dan ini juga bisa kita jadikan lauk untuk buka puasa dan juga sahur. Sangat praktis cara membuatnya, dan juga bisa disimpan di freezer. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi ya, kalau mau masak tinggal ngeluarin ini dari freezer, tinggal digoreng gitu aja. Bahan yang kita gunakan adalah daun ubi. Ini daun ubi jalar ya teman-teman, jumlahnya ini 1 ikat. Ini sangat enak sekali kalau kita jadikan tumisan ya. Nah, untuk pelengkapnya nanti saya juga menambahkan 1 papan tempe ya. Kemudian kita juga akan membutuhkan tomat, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai keriting, dan juga cabai rawit ya. Untuk jumlah cabai disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau suka pedas bisa ditambahkan ya jumlah cabainya. Kita potong dulu tempenya, kita potong kotak kecil-kecil. Untuk pemotongan bisa disesuaikan selera ya, mau dipotong memanjang ataupun serong bebas ya. Ini mau saya potong kotak-kotak saja. Tomatnya juga kita iris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Untuk bawang merah, bawang putih, cabenya juga sama ya, kita iris saja. Jadi semua bahannya itu diiris-iris, tidak perlu dihaluskan ya.
dipotong aja seperti ini. Jadi menu yang akan kita buat kali ini tuh benar-benar simple ya teman-teman. Jadi bahannya tuh cuma seperti ini dan irisan semua ya, tapi rasanya tuh benar-benar enak, bisa bikin boros nasi. Nanti kalau teman-teman sudah coba bikin sekali pasti ketagihan pengen bikin lagi. Nah, ini daun ubinya yang sudah kita cuci, kita petik seperti ini ya. Kita ambil bagian daun dan batangnya, yang di bawah daunnya saja ya teman-teman. Tapi untuk yang batang keras yang di bagian bawah itu tidak perlu kita ambil. Jadi kita ambil gini ya, sedikit gini aja. Kemudian kita panaskan penggorengan dan kita tumis untuk bahan yang sudah kita iris tadi. Tomatnya di bagian belakang saja ya, kita tumis sebentar sampai layu dan harum. Kemudian masukkan tomatnya dan dimasukkan juga tempenya, kita orak-arik sebentar. Ini baunya sudah harum banget ya teman-teman, ini sangat menggugah selera. Nah, ini terakhir kita masukkan daun ubinya ya. Untuk daun ubinya ini kita masukkan sedikit-sedikit ya, karena kalau daun ubi kan kelihatannya kayak banyak, tapi nanti kalau sudah dimasak itu jadinya sedikit ya. Kita tambahkan sedikit air ya teman-teman, biar tidak gosong yang di bagian bawah. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita aduk pelan. Kalau sudah tercampur rata seperti ini dan layu, kita tambahkan garam, kemudian kita tambahkan kaldu, kita aduk rata lagi. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman kalau sudah dikasih bumbu seperti ini. Ini masaknya nggak terlalu lama ya, karena daun ubi kan cepat matang, jadi dimasak sebentar saja ya. Kita koreksi rasa. Nah, kalau sudah pas, kita siapkan piring saji, kita sajikan. Ini sangat mudah ya teman-teman, cara membuatnya sangat mudah dan simple, tapi rasanya itu benar-benar enak ya. Ini dimakan seperti ini saja, pakai nasi hangat tanpa lauk sudah enak banget ya. Sudah nambah-nambah makannya, bikin boros nasi. Nah, ini hasilnya tumis daun ubi yang sudah kita buat. Ini benar-benar sangat enak, simple, dan bikin boros nasi. Teman-teman wajib coba ya. Kalau teman-teman sudah coba sekali, pasti ingin buat lagi, dan buat lagi, karena ini benar-benar enak banget. Bahan yang saya gunakan adalah busiem, jagung, kacang panjang, daun melinjo, melinjo kecambah, nangka muda, ada daun kedondong, dan juga lengkuas. Dan ini bumbu yang akan kita gunakan, nanti akan kita haluskan ya. Tapi sebelumnya kita akan potong dulu sayurannya. Kita potong manisannya dulu. Untuk potongannya disesuaikan dengan selera ya. Ini saya potong kotak seperti ini, kotak kecil-kecil. Kalau di tempat saya itu sayur asem paketan ya teman-teman. Kalau tanpa nangka muda itu harganya 3.000. Kalau ditambah dengan nangka muda itu harganya 5.000. Teman-teman kalau tidak suka menggunakan nangka muda bisa diganti dengan terong atau di skip saja ya. Dan ini tadi daun melinjo, juga melinjonya saya nambah beli sendiri. Oh ya, untuk nangka mudanya tadi saya rebus sebentar untuk menghilangkan getahnya ya. Tapi kalau teman-teman sukanya nangka mudanya langsung dimasukkan bareng dengan bahan lainnya tanpa direbus dulu, tidak masalah ya. Untuk cabai merah, bawang merah, bawang putih kemiri kita potong kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan ya teman-teman, untuk mempermudah penghalusannya. Ini bisa di blender ataupun diulek.
Kalau teman-teman ada asam yang mentah itu bisa ditambahkan ya. Asam mentah itu kan rasanya juga seger, tapi karena saya nggak punya jadi saya pakai asam jawa yang matang. Dan ini saya tambahkan juga dengan daun kedondong ya, karena daun kedondong kalau dijadikan sayur asam itu juga seger banget ya teman-teman. Ini kita haluskan dulu. Oh ya teman-teman, sebelum kita menghaluskan bumbu, kita didihkan airnya dulu ya. Ini tadi tidak saya record ya waktu mau mendidihkan airnya. Jadi waktu selesai menghaluskan ini, airnya sudah siap mendidih seperti ini. Nah, ini kita masukkan jagung manis, melinjo, lengkuas, dan juga daun salamnya. Kita masukkan ini dulu. Nanti setelah kita rebus beberapa saat, baru kita masukkan bumbunya dan juga bahan lainnya. Setelah kita rebus beberapa saat, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Kemudian kita masukkan kacang panjang, labu siam, dan juga nangka mudanya ya. Sayur asam yang kita buat ini seger banget ya teman-teman. Ini cocok banget buat menu harian, baik untuk makan siang, sarapan, atau makan malam. Ini cocok semua ya, karena bumbunya tuh sedap banget, seger. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Untuk daun melinjo juga kecambahnya kita masukkan paling akhir ya, karena gampang lunak ya. Nah, ini kita aduk rata. Oh ya, buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya, sesuai selera. Karena di keluarga saya yang suka pedas cuma suami saya, jadi saya masak yang suara terbanyak ya, nggak terlalu pedas. Nah, ini kalau sudah direbus sudah hampir matang, kita masukkan daun melinjo juga kecambahnya ya. Ini kita masak sebentar saja. Kita aduk-aduk dulu. Ini penambahan daun melinjo ini bikin sayur asamnya itu tambah enak ya teman-teman, seger banget. Kalau teman-teman misalnya tidak suka daun melinjo, atau di tempat teman-teman tidak ada daun melinjo, bisa di skip. Tapi kalau ada, kayaknya wajib coba ya, karena ini enak banget. Kemudian kita tambahkan bumbu ya, garam, gula, dan juga kaldu. Kalau teman-teman suka pakai penyedap seperti micin bisa ditambahkan ya, tapi kalau saya tidak pernah pakai jadi saya tidak tambahkan. Kita koreksi rasa dulu ya. Kalau sudah pas bisa kita matikan karena ini sudah matang ya. Ini saya koreksi rasa lagi. Alhamdulillah rasanya sudah sedap ini ya. Kita matikan kompornya, kemudian kita siapkan mangkok saji. Kita tuang di mangkok saji seperti ini. Ini benar-benar enak ya teman-teman, sedap banget. Kuahnya itu seger, sedap. Ini bisa dipadukan dengan sambal terasi, sambal bacak, ataupun sambal yang teman-teman suka ya. Ini cuma pakai lauk ikan asin, tempe goreng gitu sudah enak banget ya. Nah, ini hasilnya sayur asem rumahan yang sudah saya buat. Ini benar-benar enak, seger, sedap rasanya ya. Teman-teman wajib coba. Sayur asem yang kita buat ini juga bisa kita jadikan menu untuk buka puasa dan sahur. Ini sangat seger banget ya kalau dijadikan menu untuk buka puasa ataupun sahur. Bahan yang saya gunakan ada 2 kotak tahu. Ini ukuran besar ya, kalau ditimbang itu sekitar 1200 gram tahu putih ya ini. Nah, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga akan menggunakan cabai hijau. Ini cabai keriting sama cabai hijau yang besar. Kita potong-potong dulu cabainya ya. Teman-teman kalau suka yang pedas itu bisa ditambah dengan cabai rawit atau cabai keriting yang merah ya. Tapi kalau menurut saya yang hijau aja ini juga sudah pedas ya teman-teman. Kita potong seperti ini ya. Untuk potongan bisa disesuaikan selera sih, bisa dipotong serong
atau seperti saya ini. Tapi kalau saya sudah terbiasa seperti ini ya, di keluarga saya kalau masak ini tahu dengan cabai hijau itu potongannya seperti ini ya teman-teman. Ini yang diajarkan ibu saya. Kemudian untuk tahunya kita potong kecil-kecil, kita potong kotak-kotak kecil ya teman-teman, potong dadu. Ini sangat praktis banget ya teman-teman, cuma berbahan tahu tapi bisa bikin kita itu makannya nambah terus. Ini masakan favorit ibu saya ya. Ini kemudian kita siapkan bawang putih, merica butiran, sedikit garam, kemudian kita haluskan ya. Nanti untuk takarannya akan saya tulis di deskripsi. Nah, kalau bumbunya sudah kita haluskan seperti ini, kita kumpulkan, kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita mau menggoreng tahunya dulu. Kemudian kita siapkan penggorengan, kita panaskan minyak, kita goreng tahunya sampai berkulit ya. Ini karena wajannya kecil, jadi kita goreng beberapa kali ya teman-teman, tidak bisa langsung satu kali. Tahu kecap pedas yang akan kita buat ini sangat enak ya teman-teman. Ini bisa kita jadikan menu sehari-hari, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Biasanya ini juga bisa kita jadikan untuk isian pelengkap dari nasi kotak atau nasi box ya, atau untuk nasi berkat ya. Kalau mau hari raya atau puasa itu kan biasanya ada acara kenduri itu ya, biasanya nasi berkat tuh ada tahu kecapnya seperti ini. Kalau ibu saya itu bilangnya tahu cager ya, cager tahu. Ini kita goreng tahunya nggak usah sampai kering ya, pokoknya berkulit aja sudah cukup. Terus kita angkat dan kita tiriskan. Di wajan yang sama kita kurangi minyaknya, kita tumis bumbunya. Kita tumis sampai layu dan berbau harum agar tidak langu ya. Kemudian kita masukkan cabenya. Ini cabenya juga ditumis sampai layu ya teman-teman. Ini baru ditumis aja sudah terasa pedasnya ya. Kalau ditambahin cabai rawit tambah pedas ini. Kita masukkan tahunya. Kita masukkan sedikit-sedikit ya, karena kekecilan. Kita tambahkan sedikit air ya, biar tidak gosong di bagian bawahnya. Kemudian kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis takarannya disesuaikan selera teman-teman saja ya, karena kecap itu tiap merek juga tingkat kemanisannya beda ya teman-teman. Kalau saya pakai kecap A gitu, teman-teman pakai kecap B gitu kan biasanya beda ya, jadi disesuaikan saja dengan selera. Kita aduk-aduk sampai rata. Nanti kalau warnanya memang kurang, terlihat kurang ya kecapnya, baru kita tambahi. Sekalian nanti kita koreksi rasa. Ini enak banget loh teman-teman, sangat praktis buatnya, satset jadi juga bahannya juga nggak neko-neko ya. Kita tambahkan dengan sedikit penyedap atau kaldu, karena tadi waktu menghaluskan bumbu kan sudah kita kasih garam ya, jadi kita koreksi rasa dulu, nanti kalau kurang garamnya baru kita tambahi. Ini sepertinya kurang kecapnya ya teman-teman, jadi saya tambahin kecapnya. Kita aduk rata. Nanti kalau sudah dirasa cukup, baru bisa kita matikan kompornya. Super praktis ya ini teman-teman, sangat enak dan praktis. Kita siapkan piring saji, kita sajikan tahu kecap pedasnya atau cager tahunya seperti ini ya teman-teman. Ini siap untuk kita nikmati dengan nasi anget-anget. Bisa untuk menu
sehari-hari ya, baik untuk sarapan, makan siang atau makan malam. Dan ini juga bisa kita jadikan untuk isian nasi kotak dan juga untuk nasi berkat saat kenduri, dan juga bisa untuk buka puasa ataupun untuk makan sahur karena ini sangat praktis dan enak. Nah, ini hasilnya cager tahu yang sudah kita buat. Jangan lupa di atasnya kita taburin dengan bawang goreng biar rasanya nanti makin sedap ya. Dari penampilannya saja sudah sangat menggoda selera ya teman-teman. Ini enak banget, manis, gurih, dan pedas ya. Sangat menggugah selera. Ini bisa bikin boros nasi teman-teman, sangat enak banget. Jadi wajib dicoba ya, sangat recommended buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Dede Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini saya akan membuat nasi goreng maut. Yuk langsung aja kita masak. Ini sudah saya siapkan satu kotak nasi putih. Ini nasi uduk ya teman-teman. Ini karena kebetulan ada stok nasi uduk di rumah ya teman-teman. Jadi kita buat nasi goreng. Kalau nggak ada nasi uduk bisa pakai nasi biasa. Kemudian kita geprek bawang putihnya seperti ini. Bawang putihnya kita pakai 7 siung ya. Nah, setelah digeprek kita cincang kecil-kecil atau cincang halus seperti ini. Kalau teman-teman ada chopper di rumah bisa dichopper ya, dicincang dengan chopper kasar seperti ini, atau mau dicincang saja seperti ini juga boleh, bebas ya, disesuaikan selera saja. Atau kalau mau lebih halus lagi bisa diulek ya dengan menggunakan ulekan dan cobek. Kalau sudah selesai kita sisihkan. Kemudian cabai merahnya kita potong serong-serong ya, kita potong tipis serong-serong. Untuk jumlah cabai ini saya pakai 4 buah. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya, sesuai selera. Ini kemudian saya juga menambahkan sosis dan juga bakso. Untuk sosisnya saya pakai 2 buah, kita potong kecil-kecil seperti ini ya, serong-serong, kemudian dibagi atau dibelah jadi 2 seperti ini. Bisa disesuaikan selera ya, kalau untuk potongan sosis ataupun bakso tidak harus seperti saya. Ini baksonya juga kita potong kecil-kecil dan tipis-tipis seperti ini. Kalau semua sudah dipotong kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk sayurannya ya. Ini juga ada daun pre 1 batang, juga ada daun seledri 2 batang. Kemudian untuk sawinya ini saya pakai sedikit ya teman-teman, cuma setengah ikat ya. Kalau teman-teman mau pakai sayurannya lebih banyak silahkan ya, bebas sesuai selera saja. Kemudian daun pre-nya kita iris tipis-tipis seperti ini. Teman-teman mohon maaf ya kalau suaranya agak serak dan agak lemes karena habis sakit ya. Semoga teman-teman di rumah sehat-sehat semuanya ya. Nah, kemudian untuk daun seladinya juga sama ya, kita potong atau kita iris tipis-tipis. Kalau udah selesai kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke daun sawinya ya. Ini masih ada sisa daun seledinya, kita selesaikan dulu. Untuk sawinya kita potong saja sesuai selera, nggak harus seperti saya. Kita potong seperti ini. Kalau teman-teman suka sayur bisa ditambahkan ya jumlah sayur sawinya. Kemudian ini ada ayam. Ini ayam bagian dada sudah saya rebus dan saya goreng sebentar ya, kemudian disuir-suir. Kemudian ini ada udang ebi. Untuk udang ebinya kita potong kecil-kecil kemudian dicincang kasar ya. Untuk udang ebinya saya pakai kurang lebih setengah sendok makan. Ebinya ini kita cincang kasar ya teman-teman, seperti ini.
Oh ya, untuk ayamnya tadi itu beratnya sekitar 250 gram ya. Kita rebus, kemudian digoreng sebentar dan disuir-suir. Saya juga menambahkan mie ya teman-teman. Ini saya pakai mie basah. Saya pakai 200 gram. Kita sisihkan dulu, kita panaskan minyak. Kita mau ini ya, dadar telurnya dulu. Telurnya saya pakai 2 butir. Ini mau dibuat telur orak-arik ya teman-teman. Kita masukkan untuk udang ebinya, kita tumis sebentar, kemudian kita masukkan bawang putih dan juga cabai keritingnya. Kita tumis sampai harum dan layu ya. Ini baunya sedap banget ya teman-teman. Kemudian kita masukkan sosis dan juga baksonya. Kita tumis lagi. Kemudian kita masukkan nasi uduknya. Ini teman-teman kalau nggak ada nasi uduk bisa pakai nasi biasa ya. Ini karena saya memanfaatkan bahan yang ada di rumah, jadi saya pakai nasi uduk. Kemudian kita masukkan ayam suwirnya. Kita osreng-osreng lagi nasi gorengnya ya. Kita tambahkan sedikit minyak wijen, kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan saus raja rasa. Kemudian kecap ikannya ini kurang lebih juga 1 sendok makan ya teman-teman. Kalau untuk kecap ikan, saus raja rasa dan minyak wijen jangan di skip ya. Kemudian kita tambahkan dengan kecap asin, saya pakai merek Menjangan. Jumlahnya disesuaikan dengan selera ya, karena tiap merek kecap asin itu beda tingkat keasinannya. Ini saya tidak menambahkan garam ya, tapi ini saya tambahkan kaldu juga penyedap sedikit saja karena nasi uduk itu kan sudah gurih ya, jadi tidak perlu menambahkan penyedap terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan sedikit saus tomat. Oh ya, untuk penambahan saus tomat banyaknya disesuaikan selera ya. Ini saya nggak terlalu menambahkan banyak ya teman-teman, karena kurang terlalu suka ya kalau ditambahkan dengan saus tomat, jadi hanya sedikit saja. Kemudian kita masukkan minyak. Ini kalau bisa kita potong-potong dulu minyak ya teman-teman, tadi lupa enggak saya gunting dulu. Kita aduk lagi sampai rata. Kemudian yang terakhir kita masukkan untuk sayurannya ya, sayur sawi, daun pre juga daun seledri, kita aduk lagi sampai rata. Ini kalau di sini namanya nasi goreng maut ya teman-teman. Kita aduk rata lagi. Kita koreksi rasa ya teman-teman. Rasanya sudah mantep ya, sedap banget. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompor, kita siapkan piring saji dan siap kita sajikan nasi goreng maut yang sudah kita buat. Ini enak banget ya teman-teman, kita nikmatin bersama keluarga untuk sarapan ataupun untuk menu makan malam, sangat cocok banget. Jangan lupa ditaburin dengan bawang goreng ya, biar makin sedap. Nah, untuk pendampingnya jangan lupa kita siapkan acar, mentimun dan juga cabai rawit seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan sebagai pendamping nasi gorengnya biar tambah mantap. Nah, ini dia teman-teman hasilnya nasi goreng maut yang sudah kita buat. Ini sedap banget ya, rasanya tuh benar-benar enak, gurih banget. Ini bisa kita nikmati untuk sarapan ataupun untuk makan malam ya. Dan ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai menu untuk buka puasa ataupun makan sahur ya. Ini sangat praktis, sangat mudah, bahannya juga sangat simpel ya. Sat-set sudah jadi. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, dan jika memang bermanfaat buat teman-teman silahkan di share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa terus dukung channel Dapur Rere Abbas dengan like, subscribe, comment, and share ya. Insya Allah kita akan ketemu di video yang lainnya dengan menu yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.